Sebabnya Al-Quran mengatakan walau amana ahlul kitab, Al-Quran mengatakan law annal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayatnya begitu. Walau amana, apabila orang itu beriman, ahli qura, ahli desa, ahli kampung, ahli kota, itu. Dan wattaqo, dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim, pastilah kami membuka alaihim, kepada mereka, kepada ahli kampung, ahli negara itu, barokatin minas sama, beberapa barokah dari langit, wal ardi, dan bumi. Dikunci untuk mendapatkan barokah dari langit dan bumi adalah penduduknya harus iman dan takwa. Tidak mungkin diperoleh barokah langit dan bumi itu kalau penduduknya tidak beriman dan bertakwa, apapun juga bentuknya. Sebabnya Al-Quran mengatakan begitu. Jadi bagaimana kita untuk menjadi orang yang takwa, itulah yang harus kita telusuri, kita gunakan, kita cermati. Sebabnya takwa itu jadi kunci segalanya. Takwa itu jadi kunci keberhasilan segalanya. Sehingga ciri-ciri daripada orang yang takwa, ciri-ciri daripada orang baik itu orang yang takwa, orang yang bisa menjaga diri dari hal yang mengakibatkan dosa kepada Allah, baik itu karena kita meninggalkan kewajiban atau dosa karena kita menerjang larangan. Itu sebenarnya perintah dan larangan dari Allah itu semuanya memberikan hikmah kepada kita untuk menjadi baik. Bukan berarti Allah itu memerintahkan menjadikan beban pada kita. Allah melarang apa saja yang dilarang oleh Allah itu juga menjadikan beban pada kita. Jadi orang yang merdeka itu dikatakan orang yang merdeka itu orang yang merdeka hatinya. Orang yang merdeka hatinya. Merdeka dalam apa? Merdeka dalam taatnya, bukan merdeka karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang rata-rata itu dirinya terjajah, tetapi tidak merasa terjajah oleh nafsu, sehingga apa saja keinginan nafsu itu diikuti. Jadi kita tidak sadar bahwa kita itu kadang-kadang menjadi budak dari hawa nafsu. Lebih banyak menggunakan akal dan pikiran kita untuk mentaati nafsu daripada untuk taat kepada Allah. Begitu. Sehingga ini kunci dari barokah pengarang kitab Durratun Nasihin itu Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi. Itu kunci daripada barokah itu takwa, dengan menuangkan apa itu ringkasan daripada takwa. Takwa itu menurut Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syair Al-Khawbawi itu dari kalimat tof wawu ya, begitu. Kof wawu ya, jadi takwa. Tak itu katanya kitab ini mengatakan tak itu dari singkatan tawadu. Bahasa Jawa ngarani andap asor, tidak sombong. Apapun juga potensi yang dimilikinya itu jangan sampai jadi kita orang sombong, pinter, yojo, peminter gitu.
Jadi orang suge, yojo suge, kita akhirnya Anda merasa kita itu tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Gitu. Kita kalau sistem dagang itu orang yang rata-rata orang mencari toko itu kadang-kadang kan dicari orang yang pedagangnya tawadu, sopan, iso etis karo pembelinya gitu. Bisa, saya itu suka sampai toko itu yang walaupun itu Cina, tapi kalau pembelinya boso juga apa itu pelayanan baik itu tawadu gitu. Tawadu itu oleh Nabi dikatakan tidak ada pahala daripada orang yang tawadu kecuali Allah menjadi mengangkat pada dirinya. Kalau orang itu mau tawadu, insya Allah jadi orang baik. Orang kalau tidak tawadu, takabur, bongah, itu ya rata-rata orang tidak suka. Contoh saja ini kasus di Pati itu kan dari apa itu karena kekurangan tawaduan. Itu harusnya dia mendapatkan masukan yang begitu, seharusnya langsung responnya malah itu memangnya manusia tidak lepas daripada kesalahan, itu. Terus bilang jangankan 5.000 lah begitu, 50.000 lah itu yang menjadi pokok masalah itu kan itu, walaupun terusnya mengembang karena ya nafsu. Jadi tawadu, orang itu tawadu suka, sehingga pilihan Allah itu orang yang tawadu akan dijadikan oleh orang yang dijadikan oleh Allah orang yang mulia, itu orang tawadu. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam berumah tangga itu kalau anaknya itu dilatih boso, itu anaknya boso. Tapi kalau anaknya itu bapaknya omongan yang banter-banteran, ibu ya omongan yang banter-banteran keras, ya biasanya anaknya ya omongannya ya begitu gitu. Jadi latihan bagi orang yang tawadu, menyadari diri bahwa kita itu tidak sempurna, sehingga kita itu harus jadi orang yang istilahnya rendah diri, bukan menjadi orang yang bongah. Apalagi kita kalau menjadi orang yang sombong itu oleh Nabi dikatakan sombong itu at-takabur itu badrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu badrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia. Sudah dinasihati angel malah nyembrono marang sing nasihati, utawa menyembrono marang nasihati, padahal nasihat itu hak benar. Orang kalau sombong ya pasti menjadikan orang itu celaka, karena sombong itu, takabur itu ibarat pakaian, itu pakaiannya Allah. Kalau orang takabur berarti kalau nyendal, geret, apa itu Pak? Ngelerek pakaian dari Allah. Jadi jangan sampai jadi orang yang takabur. Takabur itu ya tadi badrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain, itu sombong. Sombong itu dosa yang pertama dilakukan oleh iblis. Karena apa? Karena kehasutan daripada iblis kepada nikmat yang diberikan oleh Adam. Ketika Adam itu dikasih sebagai khalifah, iblis merasa diri lebih baik. Keinginan dia mestinya yang jadi khalifah saya, iblis, bukan Adam. Makanya iblis itu mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada iblis. Oleh Allah kan aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Engkau tidak apa itu
sombong gitu. Bangkang, apa itu bangkang, tidak mau menerima perintah, wastakbarolan bumedi itu, wakana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang kafir gitu. Jadi bibit-bibit orang hasud itu biasanya pukul rasa sombong gitu. Pukul rasa sombong. Maka jangan sampai diri kita menjadi orang yang tidak tawadhu, apalagi dalam pelayanan. Ibu-ibu, bapak-bapak nak ngadeni wong itu ya sing apik sumpah, itu jangan sampai jadi orang yang istilahnya merengok, sulit menyulitkan orang lain itu lagi. Jadi pelayan itu yang baik ya tetap jadi orang yang tawadhu gitu. Yang kedua, oleh kitab Bulughun Nasihin nomor 2 yaitu Qaf. Qaf itu dikatakan singkatan daripada qanaah. Qanaah itu neriman ing pandu. Pokok masalah orang banyak berbuat dosa, pelanggaran itu rata-rata wong itu orang qanaah. Itu beberapa orang qanaah biasanya tukur perasaan tomat kepingin mendapatkan lebih banyak gitu. Padahal rezeki itu sudah ada tujuannya. Bapak mencari yang bentuknya bagaimana, ibu mencari itu sama citain. Tidak mungkin akan melebihi daripada citaan rezeki dari Allah. Soalnya dari sana begitu. Nahnu qasamna bainakum ma'isatan fil hayatid dunya. Kami Allah qasamna membagi bainakum di antara kamu semuanya manusia ma'isatan kehidupan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Dan terus Allah bagian ini dewi-dewi. Jadi jenengan boleh apa kehidupannya semua Yesus itu dapatnya nantinya ya seperti itu. Itu sudah jadi rumus karena banyak infak, orang itu banyak bentuk infaknya, ada rezekinya pasti ada pengeluarannya, itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu pasti akan menjadikan hal yang tidak baik. Jadi di rumah saya itu, di desa saya itu ada orang iri foto-foto nyebar gambar di sawah, jumlah gambar yang disebar itu sama A dengan B, tapi yang A itu hasilnya untuk CD, sing B untuk waki gitu, waki. Yang ayah iri begitu, kok iso yo untuk aku kok montok semuanya, padahal rambutnya sama, itu tenaganya juga sama, ombolnya bodoh gitu. Bedanya begitu dia, tidak tahu dia bahwa target yang diberikan oleh Allah dapatnya sekian. Akhirnya B itu ditunjukkan oleh B itu dapat banyak gram C. Jadi yang A itu dapat 100 gram C, situ dapat 120 gram C. Itu tidak tahunya saat musuhi gabah itu yang suaminya, apa itu yang laki-lakinya musuhi gabah jatuh karena apa itu musuhi gram C, kesel musuhi gram C dari apa itu, dari dalam Pak, dari gabah. Akhirnya pergi rumah sakit, hilang yang 20 gram C, dapatnya sama 100 gram C. Yang satu perawatan di rumah sakit habis 20 gram C, yang satu tidak perawatan di rumah sakit dapat tetap 100 gram C. Jangan bilang ini 120 nanging loro, kalau 100 nanging orang loro, jangan bilang gitu. 120
100 tapi dia 120 dapat sakit dia. Ya sungguh ini cerita 120 dia berawat di rumah sakit, yang 100 sehat-sehat di rumah begitu. Ya jalan keluarnya ada saja. Nah kalau ibu bilang ini untuk 120 gram C neng di tabungan wong loro, kalau 100 gram C neng ora loro. Ya 120 ora loro, enak ngono gitu. Gitu. Tapi Tuhan mengecom begitu. Gitu. Nah, digawe akeh lan sithik itu juga fadl dari Allah. Fadl. Anda tidak boleh iri. Dibuatnya banyak oleh Allah, warfa'na ba'dhum ba'dhum lihat tahidah ba'dhum sukhriya, supaya adanya satu lebih dari yang lain, satu dari yang lain, supaya terjadi saling membantu, sehingga yang lebih bisa mengkasih yang kurang. Jadi syukur alhamdulillah kalau kita diberi rezeki banyak, tapi untuk memberi, ya kan? Bukan rezeki banyak, tetapi hanya untuk kesombongan. Itu begitu. Jadi orang yang qanaah. Qanaah ini kanzul la fahna la yafna, kekayaan yang tidak akan rugi. Pokok daripada orang qanaah adalah kaya hati. Laisal ghina ghinan nafsi. Tidak ada kaya kecuali hanya kaya hati. Wong sugih kaya apa ning atine tidak kaya, yang merasa kurang terus. Akhirnya kadang-kadang kita itu menjadi orang yang istilahnya rakus melakukan hal yang tidak baik, padahal hal itu dilarang. Sehingga Nabi itu kan menuntun supaya kita jadi orang yang merasa cukup setiap saat berdoa. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Itu kan doa terkenal itu. Jadi jangan sampai lupa itu. Itu doa manjur terkenal. Sebabnya ketika sahabat itu minta doa tidak bisa nyaur utang, dikasih doa itu 3 bulan kemudian dia bisa nyaur utang. Itu kan ada nama budak mukatab itu tidak di Abu Umamah itu. Miskin dia itu. Tengok di masjid terus saya kan gitu. Terus dikasih jalan, maukah kamu saya kasih gitu. Miskin dia aja budak mukatab itu budak yang akan dijanjikan merdeka oleh tuannya, tapi dengan syarat tebusan. Dia masih kurang untuk menebus itu. Kalau sudah dikasih sekian, akan dimerdekakan oleh Nabi. Dikatakan dikasih doa, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwa. Apa itu? Ya orang apa gitu. Padahal doa ini terkenal, amat sangat terkenal. Terkenal itu. Ini doa manjur. Kalau ibu bukan amat sangat manjur. Percayalah, setiap sholat habis baca itu. Sekali sajalah habis sholat baca itu. Insya Allah cukup segalanya. Jangan luwek. Kalau cukup yang di. Boleh cukup. Luwek itu apa kok ngopen ini kangelan. Kadang-kadang malah jadi sing ora apik, blok, kesel, ya kan? Tapi kalau cukup itu sudah baik gitu. Kan begitu. Doa terkenal Allahumma kfini, ya Allah berikan cukup kepada kami. Halalika, sebab pemberianmu yang halal. Cukup cukup. An haramika, dari untuk menjauhkan dari apa yang kau haramkan. Allahumma ya Allah ikfini mugi nyukupaken panjenengan midhateng kula bihalalika sebab paweh panjenengan sing halal. Wa ini lan mugi nyukupaken panjenengan. Berikan saya kaya gitu. Bifadlika sebab kelemahan panjenengan supaya aman siwaka
supaya saya tidak tergantung kepada orang lain. Wong niku nak duwe utang karo wong liya mesti tergantung dengan orang lain. Ya tidak, Bu. Wong niku nak duwe utang yo lara kabeh, Pak. Isin gitu. Wong Nabi saja mengatakan begitu kok. Jagalah dirimu. Jangan sampai kamu malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar. Mergo duwe utang, esuk ora iso metu kuwatir nak kono ditake, rono ditake, demi ora iso turu mergo mikir carane nyaur. Akhirnya jadi wong stres. Ane doa terkenal Nabi, Allahumma qfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Itu apa ini, Pak? Itu apa ini? Allahumma. Dicoba saja, mencoba enggak bayar. Gitu. Iya. Apa? Iya. Mas, iya, insya Allah bisa. Oh, saya sudah coba kok. Saya itu saat masih belum punya istri itu biasa-biasa saja. Barang punya istri itu alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Bukan karena sumber istri loh. Saya alhamdulillah yo kok jadi cukup ini begitu gitu. Itu ya barokahnya banyak doa. Allahumma qfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Tapi doa ya tetap harus dihayati. Kadang-kadang kita Allahumma qfini kita mohon cukup, tapi hati kita tidak merasa cukup terus sih. Sebenarnya hati kita tidak merasa cukup sehingga akhirnya bilang sange rak karuan. Jaluk keduman. Nah, iya jaluk ngono. Ana daftar miskin jaluk ya ora iso sugih. Merasa cukupnya kapan? Ana daftar apa itu miskin ikut daftar padahal dia tidak miskin. Ya ora iso sugih. Ya Allah ini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Itu kan ucapan, di samping ucapan doa tapi rasa tawakal gitu. Rasa tawakalnya merasa diri kita cukup gitu. Gitu. Yang kedua gitu. Jadi nomor satu tawadhu, nomor dua qona. Nomor ketiga wawu. Wawu itu dari kata tembung wikoya. Wikoya itu kalau nanti proses bahasa menjadi takwa. Wako yaki wikoyatan. Kalau dia lakukan wazan iftial, ittakoyatan, ittikoan menjadi takwaan, takwa. Wako yaki, mana nih rekso. Mulane timbul fiil amarnya menunjukkan fiil perintah. Kalau menjadikan jamak yaku gitu loh. Mana dia? Ampusaku, jagalah dirimu. Wa ahlikum dan ahlimu naron dari api neraka. Itu kan dari wako yaki wikoyatan, menjaga diri. Orang wikoyah itu orang yang hati-hati. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita itu meninggalkan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang wikoyah. Orang yang takwa pasti akan menjadikan baik. Tidak ada orang takwa tidak menjadikan baik. Sehingga orang mau berhenti dari perbuatan jahat pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebab setiap hal yang dilanggar itu dilakukan kemudian dia mau berhenti dari pelanggaran itu dan akhirnya dia mau tobat, Allah akan berikan jalan keluar kebaikan itu. Kan ada cerita itu, Pak. Orang yang kapok ngakoni dosa itu akhirnya menjadi baik dan rezekinya cukup, menjadi bahkan ini cerita Israiliyat atau tidak, itu namanya itu Al-Malikah itu meninggalkan dosa, akhirnya dia tobat, dia menurunkan 7 orang nabi
gitu. Dari lahirnya turun 7 orang nabi. Padahal Al-Malikah itu wong nakal. Wong nakal jadi nakal ya nakal. Wong apa jadi pelacur bayaran. Pelacur. Al-Malikah itu diceritakan yang boleh kita tahu lagi. Karena Abu Qudamah itu pelacur. Wong cantiknya bukan main. Cantiknya bukan main. Mereka satu kali pakai itu dia 100 dinar. 100 dinar itu kira-kira. Padahal 1 dinar itu 4,5 gram, Pak. Kalau 100 dinar itu berapa? Satu kali apa? Satu dinar itu 4,5 gram. Kalau 100 dinar 4,5 kilo, Pak ya. Hampir setengah kilo. Kalau 1 gramnya itu sekarang berapa? 1.800.000 ya. Itu berapa, Pak? Itu sudah hampir 680-an juta. Satu pakai itu 680 juta. Bayangkan itu. Al-Malikah itu begitu, profesinya begitu. Setiap cantiknya bukan bayi, setiap hari itu dia mau begini macam. Setiap laki-laki pasti dia dandan gitu. Sampai ada seorang laki-laki Abid itu mergo terkenali Al-Malikah itu orang-orang kaya sama antri di apa itu di pendoponya itu. Seorang abid itu berkeinginan sampai nyelengi orang ahli ibadah itu kepengen nyelengi pokoknya untuk akhirnya dapat, Pak. Akhirnya dapat. Terus berangkat ke rumah Al-Malikah. Daftar hari dan waktu ditentukan jamnya oleh Al-Malikah. Wong sing antri akeh. Ini cerita di kitab apa itu Abu Qudamah itu. Antri. Akhirnya hari ditentukan, uang diterima, mau berbuat itu dia sadar tidak diteruskan. Abi tadi lo mau berbuat itu gitu, gak sido. Padahal wis kenceng lho mau nih. Kok langsung kendul itu ya angel, buat kenceng langsung kendul ya angel, Pak. Kendul ya dikenceng ya dibresno sisan gitu, nah kira-kira gitu. Kenceng langsung gitu, langsung kendul, dia ingat kepada Allah dosa yang dilakukan. Akhirnya dia tinggalkan, wis uang ini kamu terima. Udah, mari sing Al-Malikah, mari kita lakukan. Terus tidak sudah, uang ini halal untuk kamu. Saya tidak akan melakukan itu. Mari kita lakukan, kita sudah dapat kamu sekian bulan nyelengi nabung untuk mendapatkan saya, sekarang saya sudah siap untuk melayani Anda. Tidak mau, tidak, sudah uang itu kamu ambil gitu. Terus akhirnya keluar si Abid itu. Al-Malikah jadi bahan renungan gitu. Nah, yo wong selawase ora tahu berbuat ngono kok yo wedi lho. Terus aku iki sing wis pirang-pirang tahun gaweanku ngono gitu lho. Pirang-pirang tahun gaweanku ngono. Kok ada apa kok akeh wong dene iku akeh berbuat sepisane kok wedi karo ada apa dia takut kepada Allah gitu. Terus hal itu menjadi renungan. Kalau begini ini berarti saya telah melakukan dosa berkali-kali. Bagaimana saya harus berhenti daripada perbuatan ini? Si laki-laki itu dicari untuk menikahi. Si laki-laki tadi yang sudah meninggalkan uang itu dicari untuk minta diri. Akhirnya dia mencari. Setelah sampai di di rumahnya si Abid itu ada berita kalau si Abid itu meninggal ya, karena dengar berita bahwa Al-Malikah akan datang di rumahnya. Bagaimana kalau dia di foto istilahnya Om Jawa, ngerti? Tersiar dulu, wis tahu berbuat ini, yora berarti kudu nikah ya, wis tahu
gawean karo aku nak gak mau nikahi berarti cemar namamu, dosa. Khawatir begitu. Akhirnya si Abid itu meninggal. Menangis Al-Malikah itu, menangis. Merenung dia, wong apike koyo ngono. Wong apike koyo ngono. Uang sekian juta dikasihkan saya, sekian uang kepingan-pingan dikasihkan saya, kok cuma tidak mau berbuat kok demi dia untuk tetap takwanya. Terus menanyakan dia, adakah dia punya saudara? Ada, tetapi tidak punya seperti dia, tidak kaya seperti dia. Akhirnya si Al-Malikah itu nikah dengan saudaranya. Menurut cerita, dengan nikahi saudaranya yang sudah sama-sama dia orang soleh, akhirnya Al-Malikah itu melahirkan 7 daripada Nabi Bani Israil. Tapi di sini tidak diceritakan nabinya siapa. Ngoten dulu. Ini jenengan aku pengen dua anak soleh, ngoten riyen begitu. Ayo kaya itu. Taubat itu yang begitu itu akhirnya menjadi orang-orang yang jadi memangnya begitu. Tadi orang takwa akhirnya menjadikan orang itu menjadi mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wawu ya itu. Yaitu al-yakin. Al-yakin. Yakin itu lebih dalam daripada iman. Makanya ada rentetan itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Gitu. Ada tingkatan orang sufi itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu sekedar pengetahuan tentang yakin. Kalau apa itu ilmu yakin, ainul yakin itu sudah nyata, keyakinan itu nyata. Kalau hakul yakin benar-benar nyata keyakinan itu. Wali yang sudah mendapatkan etikat hakul yakin ini, wah menjadi orang yang luar biasa. Orang al-yakin itu. Sebabnya dia itu ditunjukkan mau berbuat dosa, sudah ditunjukkan siksanya di hadapannya. Orang yang begini ini, seorang wali itu mau berbuat dosa itu ada dua jadi ditunjukkan tentang akibat perbuatannya itu. Sehingga seorang yang hakul yakin ini juga sulit. Paling tidak kita menjadi orang yang ilmu yakin. Gitu. Yakinlah diri kita bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang tidak akan mendapatkan balasan. Gitu. Jadi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila itu baik ya akan balasannya baik, apabila buruk itu balasannya buruk. Kalau orang sudah yakin di tempat ini tidak ada peluang untuk melakukan dosa, tidak ada peluang dosa. Jadi keberkahan hidup ini akan mengalir terus pada dirinya. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ini orang yang hakul yakin. Karena apa? Karena dia senantiasa berjalan dalam hati-hatian, tidak akan melakukan perbuatan dosa karena dia tahu akibat daripada pelanggaran itu. Demikian yang saya sampaikan. Moga-moga kita menjadi orang yang benar-benar takwa, bisa menjadi orang yang tawadhu, bisa menjadi orang yang qanaah, bisa orang menjadi wiqayah, bisa menjadi orang yang yakin akan apa saja yang kita lakukan. Kalau kita sudah demikian, insya Allah diri kita menjadi orang yang barokah, bermanfaat untuk bangsa dan negara, sehingga apa daripada tujuan kita merdeka akan tercapai. Apa artinya merdeka? Kalau justru isi daripada pada kemerdekaan itu kita gunakan hal-hal yang tidak baik, pejabatnya menjadi pejabat yang curang, masyarakatnya sulit diatur, mana mungkin menimbulkan keberkahan, ya sulit gitu.
pejabatnya korup, pejabatnya arogan, masyarakatnya sulit diatur. Padahal sudah jadi kehidupan bernegara antara pejabat, antara pemerintah dan rakyat itu kan harusnya terjadi simbiosis mutualisme, yang rakyat yang butuh daripada pejabat, pejabat yang butuh rakyat. Kalau pejabat semuanya, siapa yang dipimpin? Kalau rakyat semuanya, bagaimana siapa yang memimpin? Semuanya saling membutuhkan. Sehingga sebagai diri kita, kalau pejabat, ibu-ibu sebagai pegawai, ya lakukan kedisiplinan dengan baik agar kehidupan menjadi barokah. Pagi bangun pagi, saat tugas di kantor laksanakan dengan baik, begitu jangan melakukan kecurangan. Datang ya pas jam atau waktunya, jangan sampai itu korupsi waktu. Itu ya korupsi loh Pak, korupsi waktu itu jangan sampai, apalagi korupsi hal dengan material. Demikian saya sampaikan sekali lagi, moga-moga kita mohon kepada Allah kita senantiasa diberi kesehatan yang diberi anugerah oleh Allah, keberkahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah fi ni'amatika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarjina sihat wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighuna bi as-salawati min jami'il khairat wa hayat wa mat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ghafurur dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamna sayyara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa fatna min bayni yadayna wa khulfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa hudubika bi adamatika min tahtina. Allahumma inna nas'aluka al-khair kullahu ajil wa ajil ma alimna wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajil wa ajil ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qawlin lana khairan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa dzurriyyatan thayyibah wa aulatan sulaha. Shifa min kulli da'in wa ilal khairi qarribna 'anil syarri abidna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa khairul mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwak. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwak. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'dal hisab ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu bihaqqil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma bi'ilha wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.